Pemirsa, Indonesia International Education and Training Expo 2017 kembali digelar di Jakarta Convention Center. Informasi selengkapnya kita langsung saja tanyakan dengan Cikal Multazam dan juru kamera Edward langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Cikal, produk pendidikan apa saja yang ditawarkan dalam pameran pada hari ini? Bermacam-macam ya kan produk yang ditawarkan dalam acara Education and Training Expo ini, di mana baik dari universitas, perguruan tinggi negeri maupun swasta di sini ikut meramaikan acara ini. Kemudian tak hanya dari bidang-bidang yang sudah umum atau produk pendidikan yang sudah umum seperti ekonomi dan juga sejenisnya, tapi di sini juga ada ranah seperti militer, seperti kelautan, kemudian angkatan darat juga ikut meramaikan di acara ini. Antusiasme pun di sini terlihat sangat banyak sekali. Dan untuk membahas lebih lanjut, bersama saya sudah ada Ketua Pelaksana dari kegiatan ini, ada Bapak Harhan Syahlan. Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Bisa dijelaskan mungkin sebelumnya, ini kan dari namanya saya tangkap Education and Training. Jadi ada kayak training juga, pelatihan. Sebetulnya konsep apa yang coba ditawarkan oleh penyelenggara dalam kegiatan kali ini? Selamat siang. Pameran pendidikan ini diadakan pada awalnya tahun 1992. Di sini ketika itu tujuannya adalah ingin membantu para siswa yang akan melanjutkan pendidikan dari SMA. Pada saat itu informasi masih sangat terbatas, tidak seperti sekarang ada internet dan ada macam-macam gitu ya. Nah, tapi sampai sekarang rupanya pameran ini masih terus berlangsung karena peminat, ya, baik dari kalangan kampus sendiri maupun dari para siswa yang membutuhkan. Nah, makanya kita harapkan ya ini akan terus berlanjut. Pada tahun ini memang ada perbedaan dengan tahun yang lalu ya. Pada tahun ini kita kebetulan ada kerjasama dengan Forum Rektor dalam kaitannya mengadakan konvensi atau konferensi Forum Rektor. Jadi kita sandingkan, pembukanya pun kita lakukan di sini. Akan tetapi penyelenggaraan Forum Rektornya sendiri itu dilakukan di Hotel Sultan. Pembukanya memang dihadiri oleh dan diresmikan oleh Bapak RI 1, Presiden Jokowi ya. Dan dalam sambutannya beliau juga menekankan setelah melihat barangkali bagaimana kondisi dunia pendidikan di Indonesia, beliau masih melihat bahwa kemungkinan atau harapannya bagaimana agar supaya kalangan kampus bisa mengembangkan program-program pendidikan yang baru gitu, prodi-prodi baru gitu. Tidak hanya misalnya kalau sekarang peminat masih tertumpuk pada bidang ekonomi, teknik, hukum, misalnya seperti itu ya. Beliau mengharapkan ada pengembangan misalnya karena sekarang melihat banyak-banyak pusat-pusat belanja yang tentunya membutuhkan sumber daya ya yang mumpuni di bidangnya ya. Makanya akhirnya terinspirasi barangkali beliau untuk menyatakan coba kalangan kampus mencoba mengembangkan prodi-prodi yang lainnya, kira-kira seperti itu. Ini kan kalau saya ada konsep training juga, training. Nah, sebetulnya training seperti apa sih yang coba disiapkan oleh para penyelenggara sama juga dari kampus-kampus? Training seperti apa yang coba diterapkan di sini? Oke. Training di sini bukan yang dimaksudkan adalah training semacam ada in-house training gitu ya. Training di sini kita lebih banyak dunia pendidikan kan ada dua, ada bidang akademis dan ada vokasi ya, seperti itu. Jadi lebih banyak ke vokasi seperti misalnya pelatihan di bidang penerbangan, di mana makanya kita ada berbagai sekolah pilot ya, seperti sekolah desain ya. Nah, itu pelatihan ke situ. Jadi bukan seperti in-house training seperti misalnya Yamaha misalnya ya. Yamaha dia untuk meningkatkan kualitas karyawannya
dia memberikan beasiswa kepada sekolah-sekolah atau siswa-siswa yang akan dididik menjadi menjadi karyawannya. Tapi sebelum itu dididik dulu, atau yang sudah bekerja kemudian dididik. Nah, ini tidak seperti itu ya. Jadi lebih banyak trainingnya adalah ke pendidikan vokasi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau di data ada berapa total kampus atau PTN dan juga PTS yang ikut meramaikan, ini ada berapa, Pak? Dari jumlah peserta ada 124 peserta ya. Tapi kalau kita lihat dari institusi pendidikannya yang ikut itu lebih dari itu. Secara pasti saya belum pasti gitu ya. Tapi saya bisa pikirkan sekitar 160 institusi pendidikan. Kenapa saya bilang begitu? Di sini satu peserta bisa membawai 5-6 institusi pendidikan. Saya kasih contoh, misalnya ada di sini luar negeri ada 3 ya. Ada dari Malaysia, ada dari Cina ya, ada dari Korea ya. Kemudian ada juga dari Jepang. Nah, seperti kalau kita lihat di belakang kita itu ada dari Malaysia. Di situ yang tercatat cuma 1, pesertanya 1, tapi lembaga pendidikannya itu sekitar 8 atau 9 perguruan tinggi yang itu. Kemudian dari Cina itu yang kita catat hanya CCN ya, lembaga perwakilan pendidikan Cina di sini gitu ya. Tapi di dalamnya itu ada 34 perguruan tinggi Cina, dan perguruan tinggi di Cina itu semua rata-rata negeri. Nah, simpulkan bahwa satu institusi ini bisa membawa lebih banyak bidang pendidikan begitu, Pak ya. Iya. Dan tentunya di sini juga suasana sangat ramai sekali, dan kita ini hari terakhir ini diharapkan puncaknya akan terjadi pada hari ini, Pak ya. Kita harapkan ini menjadi puncak. Walaupun kalau kita lihat jumlah pengunjung hari kemarin itu juga sangat banyak ya. Tapi kalau saya lihat sekarang juga hampir nggak kalah lah gitu ya. Malah karena hari ini ada hari terakhir, kepada para siswa atau para orang tua yang menurut saya itu sangat perlu untuk mengetahui perkembangan dari program pendidikan yang ada di Indonesia atau di luar negeri gitu ya. Itu harusnya bisa menyempatkan diri untuk datang sampai jam 7. Sampai jam 7 atau sampai jam 6 lah, itu lebih baik menurut saya. Baik. Terima kasih Pak Harlan atas informasinya, bermanfaat sekali ya. Terima kasih. Megan, itu tadi apa yang disampaikan dari Ketua Pelaksana kegiatan ini, bahwa memang banyak sekali yang ditawarkan produk-produk pendidikan di dalam kegiatan kali ini. Megan. Baik, terima kasih atas informasinya langsung dari Jakarta Convention Center, Cikal Multazam.